Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Farm ya, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung, teman-teman. Tema kali ini kita ingin membahas mengenai murai batu bongkar materi ya. Gimana caranya agar murai batu kita bisa bongkar materi. Nah, tentu ada trik-triknya ya, teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Untuk membuat murai batu agar mau bongkar materi, teman-teman harus yang namanya mental ya, harus mempersiapkan murai batu kita yang ada mentalnya. Jadi tidak serta-merta asal-asalan dalam memelihara burung murai batu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada nutrisi. Jadi setelah murai batu kita memiliki mental yang bagus, murai batu kita juga harus dirawat dengan nutrisi yang bagus. Mulai dari jangkriknya, mulai dari EF-nya harus menggunakan nutrisi yang cukup. Jangan sampai murai batu kita kekurangan nutrisi. Nah, itu hal-hal yang harus kita siapkan untuk merawat burung murai batu. Oleh karena itu, murai batu itu harus ya teman-teman dirawat baik-baik. Untuk pemberian EF-nya pun tidak boleh sembarangan. Pemberian jangkriknya sendiri, murai batunya harus diberikan makanan yang bernutrisi tinggi, seperti daun kelor, daun mengkudu ya, begitu. Jangan sampai murai batu kita diberikan asal-asalan. Untuk jangkriknya ya, jangkriknya itu harus diberi asupan dulu sebelum kita berikan ke murai batu. Selain dari nutrisi, murai batu kita yang orientasinya lomba, agar dia tetap mau membongkar materi, dia juga harus diistirahatkan. Untuk lomba jangan digedor, dalam artian semakin lama istirahatnya semakin bagus untuk murai batu kita recovery dari tenaga, tingkat fighter ya, dan mampu tingkat sensitivitasnya untuk membongkar materi. Kalau bisa murai batu kita juga dipuasakan selama 1 bulan penuh untuk tidak melihat dan mendengar burung apapun kecuali masteran yang memang sudah kita siapkan untuk pengisian dari murai batu itu sendiri. Untuk pemasterannya pun harus kita batasi. Tidak boleh lebih dari 2 burung untuk 1 bulannya. Jadi dalam 2 minggu full 1 burung masteran. 2 minggu berikutnya full 1 burung masteran. Nah, ini nggak boleh digonta-ganti. Dalam 2 minggu ya itu terus masterannya. Mau yang menggunakan masteran hidup ataupun yang menggunakan MP3. Nah, itu yang perlu teman-teman jaga ya, nggak boleh sembarangan, harus benar-benar dipahami. Untuk pola pemasterannya, pola pemasteran juga sangat mempengaruhi burung murai batu kita untuk bongkar materi di lapangan. Pemasteran yang salah membuat murai batu kita tak mau membongkar materi. Kadang hal-hal sepele juga menyebabkan murai batu kita tidak mau bongkar materi, atau kalau bongkar juga tidak tuntas, seperti menggoda-goda murai batu saat di rumah, mendengarkan suara MP3 dengan suara murai batu yang lagi ngotot atau lagi beradu. Ini juga tidak bagus karena bisa berdampak buruk
pada murai batu kita saat dilombakan nanti. Murai batu di rumah seharusnya istirahat, jangan diganggu-ganggu, apalagi sampai di track. Murai batu yang di track juga cenderung tidak akan pernah bongkar materi. Murai batu yang di track cenderung tidak akan tuntas nanti saat kita lombakan, seperti di awal jeda, di tengah kosong, di akhir kosong. Hal-hal seperti ini wajar saja untuk murai batu yang sering di track, dan saya tidak heran. Yang di depan kosong, ada kemungkinan murai batu kita sering di track. Seperti murai batu yang bengong, cenderung mencari-cari musuh, atau bingung mau mengeluarkan materi apa. Sebaiknya burung murai batu kita istirahatkan total saat tidak dilombakan. Itu kalau orientasi kita adalah untuk memenangkan perlombaan. Tapi kalau orientasi kita hanya sekedar ngopi dan kondangan, ya silahkan berangkat setiap minggu. Merawat murai batu dibilang mudah, ya tidak. Dibilang tidak, sebenarnya simpel. Asalkan kita benar-benar mengikuti panduan pakemnya. Murai batu yang hari ini setiap minggu juara sekalipun, belum tentu di masa depan masih bisa juara. Malah yang cenderung dilombakan setiap minggu, mayoritas akan gagal dan rusak. Sedikit sekali yang masih bisa bertahan. Itu pun ya tidak terdengar lagi suaranya. Kalau ada yang nanya apakah saya punya murai batu yang setiap minggu prestasi, saya jawab ada. Ya, tapi sekarang saya tidak memainkan setiap minggu. Saya benar-benar melihat momen burung murai batu saya dalam keadaan terbaiknya, baru saya akan melombakan kembali. Karena kondangan itu nggak enak. Bagi seorang pemenang, kalah sekali saja sangat mencederai. Ya, teman-teman, jangan lupa ya, murai batunya diistirahatkan. Jangan sampai di bawah bongkar isian, lalu digantangan diem. Jangan sampai juga di rumah murai batunya gemprong-gemprong, mengeluarkan isian seabrek. Lalu jika digantangkan, kembali diem. Itu bukan burung yang kita mau kan. Yang kita mau di rumah biasa saja, bunyi sesekali, tapi begitu digantang juara satu. Biasanya burung yang gemprong-gemprong di rumah itu menipu. Dia seakan-akan siap kerja, tapi ketika dibawa ke tempat lomba, dia malah hanya diem dan matung. Tidak mau muntah materi, mengeluarkan isian. Malah kondangan dan kondangan. Kesimpulannya teman-teman, murai batu itu butuh istirahat. Untuk meningkatkan fighter, sebenarnya tidak perlu repot-repot. Cukup setut 1-2 jangkrik di H-1 juga sudah cukup untuk menaikkan fighter burung murai batu. Asalkan fondasi dasarnya sudah kepegang, yakni mental dan trah yang bagus. Terima kasih sudah mampir sampai sejauh ini. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini,
saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.